Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat datang pada acara Media Update BCA Syariah pemaparan kinerja semester 1 tahun 2025 yang akan mengangkat tema Sustainable Growth, Resilient Performance. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, salam sehat juga. Kebahagiaan bagi kami bisa bertemu dengan rekan-rekan media kembali. Kita tidak jarang kita bertemu ya di event-event di luar sana, tapi secara rutin BCA Syariah mengundang rekan-rekan sekalian setidaknya satu semester tuh satu kali ya untuk mengupdate kinerja BCA Syariah. Apresiasi tertinggi kami untuk rekan-rekan sekalian yang terus mengawal, mensupport BCA Syariah sehingga BCA Syariah bisa berada pada posisi saat ini. Sebelum memulai acara, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, petunjuk dan perlindungannya kepada kita semua, serta sholawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke Bapak Ibu, sesuai dengan undangan kami, hari ini kita akan bersama-sama mengikuti pemaparan kinerja BCA Syariah di semester 1. Kalau tadi Bapak Ibu menyimak video opening ya, ada sedikit perbedaan komposisi Bapak Ibu direksi yang duduk di sini. Jadi izinkan saya untuk menyapa sekaligus memperkenalkan kepada rekan-rekan semuanya. Yang terhormat Ibu Yuli Melati Suryaningrum, Presiden Direktur BCA Syariah. Selamat pagi Ibu. Kemudian yang kami hormati Pak Edward Guntoro Purba atau akrab disapanya Pak JP. Selamat pagi Pak JP. Pak JP efektif menjabat sebagai Direktur BCA Syariah melalui pengangkatan pada RUPS tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 4 Maret 2025 yang lalu. Pak JP membawakan hukum dan SDM, kepatuhan serta manajemen risiko Bapak Ibu. Dan tentunya wajah-wajah yang sudah akrab dengan Bapak Ibu semua. Selamat pagi Pak Lukman Hadiwijaya. Selamat pagi Ibu Ina Wijaya. Sama-sama Wijaya ya. Ada satu lagi nih Ibu Linda Carolina Wijaya sebenarnya. Oke, dan tentunya Pak Pranata. Assalamualaikum Pak. Nah pada kesempatan pagi ini juga ingin memperkenalkan Corporate Secretary BCA Syariah yang efektif menjabat per Juli, Bapak Fikri Hudaya, bukan Bapak Fikri Wijaya ya, Bapak Fikri Hudaya. Jadi di BCA Syariah ini seperti BCA juga sering rotasi Bapak Ibu. Nah ini adalah komposisi direksi yang terbaru dan tadi Corporate Secretary yang selanjutnya akan mengawal kegiatan-kegiatan dengan media. Oke Bapak Ibu, sesuai dengan undangan kami pada hari ini agenda acara utama kita adalah pemaparan kinerja. Tentunya akan diawali dulu dengan sambutan Ibu Yuli, mungkin akan ada summary gitu ya dari kinerja BCA Syariah selama semester 1. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pemaparan dari Pak Pranata dan tentunya akan ada sesi diskusi. Nah untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja kita ke agenda yang pertama, sambutan dari Ibu Yuli. Kepada Ibu Yuli kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa berkumpul kembali. Seperti tadi Mbak Nadia bilang, tidak pernah lama ya kita nggak ketemu karena seringkali bahkan kemarin juga ada yang sudah ketemu saya dan Pak Pranata juga di acara Badan Wakaf gitu ya. Jadi kembali kami menyapa, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media yang selalu kami apresiasi karena selalu mendampingi kami BCA Syariah.
dan juga tentu direksi dan segenap insan BCA Syariah yang saya cintai. Kali ini kita bertemu kembali untuk membahas bagaimana kinerja BCA Syariah Juni 2025. Dan alhamdulillah pertumbuhan BCA Syariah masih solid dan konsisten begitu ya, disampaikan konsisten. Kenapa? Karena seluruh indikator utamanya masih positif di tengah ketidakpastian, situasi yang challenging dan sebagainya. Jadi nanti akan dipaparkan oleh Pak Pranata lebih lanjut bahwa pertumbuhan aset kita bisa mencapai di 18,2%, jadi kita di 17,6 triliun. Dan untuk pembiayaan masih tumbuh juga di percentage yang sama, 18,2, tentu dengan tetap mempertahankan performance dari kualitas yang baik, yaitu masih di bawah 2. Nanti lebih lanjutnya Pak Atta akan lebih dalam lagi. Tetapi ada satu hal lagi yang ingin ditekankan dalam capaian BCA Syariah selama sampai dengan Juni 2025, yaitu mengenai inovasi digitalisasi. Jadi continuing dari apa yang disampaikan BCA Syariah sebelumnya, memang kita sangat menggenjot masalah digitalisasi ini. Ada 3, yang pertama adalah BISYA. Jadi kalau kemarin paparan yang sebelumnya yang kami lakukan memang sudah lahir BISYA-nya, tetapi fitur-fiturnya itu sampai dengan saat ini lebih kaya lagi. Dan kemudian ada satu lagi kita sebutnya BIQ, tulisannya itu BIQ gitu ya. Itu adalah internet banking kami. Dan satu lagi adalah API BCA Syariah. Jadi itu adalah akselerasi digital yang kami lakukan. Semuanya itu tentu tidak terlepas dari tujuan utama kita untuk memboost lagi DPK. Dan kita ingin DPK ini didasari lebih lagi pada kasa. Jadi temanya masih sama teman-teman media sekalian, kita ingin meningkatkan kasa. Jadi percentage kasa itu ingin kita lebih tingkatkan lagi supaya apa? Supaya makin pondasi untuk pembiayaannya juga makin baik ya. Kemudian tentu untuk lebih sustainnya lagi pertumbuhan BCA Syariah. Kemudian juga beberapa yang kami highlight di sini adalah BISYA itu sendiri, fitur Islaminya itu juga sekarang sudah lebih kaya ya. Jadi di dalamnya ada zakat dan tentu nanti dengan kita sudah memperoleh izin untuk menjadi pengumpul wakaf, selanjutnya kami juga ingin agar produk-produk yang ada itu juga dapat memfasilitasi tidak hanya zakat tapi juga wakaf. Dan BISYA itu sendiri kami ingin populerkan ya, kita punya tagline untuk BISYA yaitu menemani langkah penuh berkah. Nah jadi kalau dengar menemani langkah penuh berkah itu adalah BISYA gitu. Tadi itu 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah pertumbuhan ya, yang kedua adalah digitalisasi. Dan yang ketiga adalah tadi sudah disampaikan Mbak Nadia, kita ada Pak GP sekarang. GP itu GP maksudnya ya, Guntoro Purba, singkatan dari nama beliau. Tapi kalau panggil saya ya nggak usah terus Bu YM gitu ya, atau Bu Iwe, yang nggak usah gitu, biasa aja ya. Cuma Pak GP yang begitu, karena dari dulunya memang beliau ini dipanggilnya Pak GP ya, supaya singkat gitu. Jadi Pak GP itu akan sudah membawahi fungsi kepatuhan, hukum dan sumber daya insani. Harapannya adalah dengan adanya beliau, tentu tata kelola BCA Syariah akan semakin baik ya. Karena di update sebelumnya juga sudah disampaikan kita untuk masalah GCG sudah pernah di-assess juga dengan level 5 ya, atau leader di dalam governance gitu. Kemudian hal lainnya lagi adalah mengenai sertifikasi-sertifikasi yang sudah kita miliki.
ISO tetap kami miliki lagi, cuma bedanya sekarang ISO-nya adalah 27001 yang edisi 2022 ya, yaitu untuk bidang API infrastructure dan host to host gitu ya. Jadi tadi kan kami sampaikan bahwa ada 3 hal nih, ada BISA, ada BIG, ada API. Jadi API-nya itu pun sudah ter-ISO, kira-kira seperti itu. Nanti Pak Lukman akan jelasin lebih lanjut. Akhir kata, tidak berlama-lama lagi, demikian dari saya untuk membuka paparan ini. Mudah-mudahan kita semua sama-sama bisa memajukan perbankan syariah ya, karena fungsi literasi syariah adalah amanah untuk kita semua ya, baik kami sebagai pelaku maupun juga tentu mohon bantuan dari rekan-rekan media semua. Apresiasi setinggi-tingginya untuk rekan-rekan media yang selalu mendampingi BCA Syariah dan update gitu ya mengenai perkembangan kami, dan rasanya kami nggak pernah sendirian bersama rekan-rekan media semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yuli. Saya tuh sebenarnya mau mengambil 3 highlight, tapi tadi kayaknya syarat sekali dengan highlight Bu. Jadi tadi luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Bu Yuli, sudah mensummary kinerja BCA Syariah selama semester 1 tahun 2025. Ada pertumbuhan yang solid, inovasi dan digitalisasi, serta tentunya kualitas ya, baik itu kualitas dari pembiayaan maupun kualitas dari digitalisasinya itu sendiri, di mana BCA Syariah telah mendapatkan sertifikasi ISO. Nah selanjutnya yang sudah ditunggu-tunggu tentunya oleh rekan-rekan media adalah pemaparan kinerja BCA Syariah yang akan disampaikan oleh Pak Pranata. Kepada Pak Atta, saya persilakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan semua, saya akan melanjutkan paparan dari kami setelah apa yang sudah disampaikan inti-intinya oleh Bu Yuli. Oke. Ada beberapa agenda yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah terkait makroekonomi dan perbankan Indonesia selama semester 1 2025. Kemudian kinerja BCA Syariah. Yang ketiga adalah transaksi dan akselerasi digital. Untuk poin ketiga ini nanti rasanya akan dibantu oleh Pak Lukman. Kemudian kinerja berkelanjutan ini akan dibantu oleh Nadia untuk paparannya, gitu ya. Oke, untuk yang pertama, ini adalah makroekonomi dan perbankan nasional. Nah, rasanya kalau kita bicara terkait ekonomi global yang terjadi selama semester 1 2025, itu kita sama-sama telah tahu bahwa prediksi, jadi IMF maupun World Bank, Bank Dunia, itu pada akhir tahun 2024 sudah memprediksi bahwa kinerja atau perkembangan ekonomi dunia di tahun 2025 itu akan turun, akan melambat. Contoh angkanya adalah kita sama-sama tahu bahwa perkembangan ekonomi dunia di tahun 2024 adalah sebesar 3,2%. Kemudian IMF melakukan proyeksi di tahun 2025 pertumbuhannya sebesar 2,8%. Jadi turun dari 3,2 ke 2,8. Kemudian World Bank itu memproyeksikan juga turun dari 3,2 ke 2,7. Nah, namun demikian teman-teman, per Juni kemarin itu mereka melakukan koreksi. Koreksinya adalah dari untuk IMF dari sebelumnya 2,8 itu turun lagi ke 2,3. Begitupun World Bank itu turun lagi dari 2,7 ke 2,3. Artinya apa? Artinya
mereka sudah mempredik bahwa tahun 2025 ini akan melambat, tapi ternyata realisasinya perlambatannya jauh lebih dalam. Ada beberapa, kalau kita cermati, mungkin 3 komponen yang paling besar. Yang pertama tentu saja geopolitik yang makin memanas. Nah kalau tahun lalu kita udah tahu kalau situasi Gaza ya tentu saja konsisten, masih tetap panas. Lalu Ukraine dan Rusia itu juga masih tetap berlangsung, belum mereda gitu ya. Tapi ditambah kita sama-sama tahu Iran dan Israel. Nah jadi ini adalah kondisi yang geopolitik yang meningkat dibandingkan dengan proyeksi yang sebelumnya. Kemudian faktor kedua adalah inflasi nih teman-teman. Inflasi itu kalau diproyeksikan sebelumnya itu bisa melambat atau turun ya. Tapi kenyataannya bahwa di tahun 2025 ini penurunannya tidak setajam yang diproyeksikan. Sehingga ini tentu saja ikut menekan konsumsi yang ada di masyarakat gitu. Itu adalah komponen yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini juga tarif. Gitu. Kita sama-sama tahu bahwa Donald Trump memberlakukan tarif gitu ya, menaikkan tarif untuk barang-barang importnya. Nah ini adalah 3 hal yang rasanya memang sudah diprediksi tapi ternyata lebih buruk daripada prediksi sebelumnya. Ini yang terjadi untuk makroekonomi dunia di tahun 2025 ini selama semester 1. Kemudian apa yang terjadi dengan ekonomi Indonesia? Dampaknya pasti ada, namun demikian kalau kita lihat ekonomi Indonesia itu banyak juga didongkrak oleh konsumsi domestik. Nah ini rasanya yang kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih secara overall masih tetap solid. Itu angka yang kita terima sampai dengan Juni itu berada di angka 5,12% pertumbuhannya. Ini cukup stabil secara angka gitu ya kita lihat. Walaupun kalau kita rasa kayaknya makin berat gitu ya. Tapi angkanya itu masih tetap bagus. Nah ini kalau kita lihat lagi kenapa, itu banyak juga dorongan dari program-program pemerintah, mungkin ya seperti makan siang gratis gitu ya. Makan siang gratis betul ya? Iya, makanan bergizi gratis. Nah itu kalau menurut BPS gitu ya, itu termasuk yang mendorong juga pertumbuhan ekonomi Indonesia selama semester 1 ini. Kemudian ada beberapa lagi seperti iklim investasi. Ini seperti penyederhanaan perizinan. Nah itu kami melihat ini turut mendorong sektor manufaktur, energi terbarukan, dan sektor digital di Indonesia. Itu makroekonominya. Kemudian disikapi kondisi yang cukup stabil ini disikapi oleh Bank Indonesia dengan 2 kali menurunkan suku bunganya pada bulan Mei sebesar 25 basis poin. Kemudian pada bulan Juni kemarin juga sebesar 25 basis poin. Nah, tapi nanti kita lihat apakah penurunan ini berdampak dengan penurunan cost of fund atau enggak gitu ya. Oke, kita selanjutnya kita lihat ceritanya. Nah, ini adalah kita gambarkan pertumbuhan perbankan di Indonesia. Kalau kita lihat secara besaran, sebenarnya pertumbuhan perbankan ini atau kondisi perbankan Indonesia selama tahun 2025 itu masih tetap solid. Kalau kita lihat CAR-nya juga masih cukup kuat, lalu beberapa indikator seperti NPF gitu ya atau NPL kalau untuk perbankan secara keseluruhan itu masih tetap solid di kisaran 2,17 dan 2,2 untuk yang syariah. Memang ada sedikit peningkatan kalau kita lihat kita bandingkan dengan akhir tahun, namun range-nya itu masih tergolong aman gitu. Nah,
di sini kita lihat pertumbuhan aset perbankan secara keseluruhan itu memang sedikit melambat, namun range-nya itu masih tetap di angka yang cukup menggembirakan, di angka 7%. Di sini kita bisa lihat untuk nasional tumbuh di angka 7,2 dan syariah tumbuh di angka 7,6, sedikit di atas perbankan secara keseluruhan. Nah, ini banyak ditopang oleh pertumbuhan dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga untuk perbankan secara keseluruhan berada di angka 4,8%, untuk syariah berada di angka 5,6%. Nah, di sini kalau kita lihat kenapa pertumbuhan untuk dana pihak ketiga ini melambat, teman-teman. Memang kalau kita lihat di masyarakat tentu saja tidak terlepas dari masih menariknya pricing SBN gitu ya. Dan obligasi itu masih menarik, dan kita lihat juga sekarang retail pun sudah mulai banyak investasi ke SBN dan obligasi dan termasuk pasar saham. Nah, ini tentunya menjadi instrumen alternatif sehingga ini juga turut memperlambat pertumbuhan yang ada di perbankan secara nasional. Kita sama-sama tahu kalau kita lihat pasar saham, kendati gitu ya, atau meskipun secara dana asing outflow, tapi ini IHSG kita masih kuat, itu ditopang oleh dana-dana retail, teman-teman. Nah, ini tentu dana-dana retail ini ya termasuk yang harusnya ikut menambah dana pihak ketiga, tapi masuknya ke pasar saham. Nah, ini juga termasuk tantangan dari sisi perbankan untuk pertumbuhan dana pihak ketiga. Kemudian kita masuk ke biaya. Nah, ini tadi ada hubungannya kan, BI Rate menurunkan suku bunga acuannya, tapi kalau kita lihat nih teman-teman, dengan pembiayaan yang lebih tinggi pertumbuhannya di kisaran 9%, teman-teman bisa lihat itu rasio LDR atau untuk syariahnya FDR itu semakin meningkat. Artinya apa? Likuiditas perbankan ini semakin ketat. Jadi walaupun suku bunga acuannya itu turun, tapi likuiditas di perbankannya itu meningkat. Dan ini sangat kita rasakan, mungkin teman-teman juga udah tahu, selama di tahun 2025 bahkan sampai dengan Juni ini, rate yang ditawarkan perbankan-perbankan gitu ya, masih tetap tinggi, terutama deposito gitu ya. Bahkan kalau kita lihat digital itu, saya sering melihat di IG bisa antara 8-9% bunganya untuk perbankan digital yang konvensional. Nah, ini beberapa hal yang terjadi untuk perbankan nasional maupun syariah di tahun 2025. Kita masuk ke kinerja BCA Syariah sampai dengan Juni 2025 ya teman-teman. Oke. Nah, di sini mungkin tadi Bu Yuli sudah sampaikan pencapaian BCA Syariah sampai dengan Juni 2025, total aset kami berada di angka 17,6 triliun. Alhamdulillah pertumbuhannya cukup baik, 18,2%, dan teman-teman bisa lihat pertumbuhan kami cukup stabil dari 2015 gitu ya. Cuman memang di sini kita lihat pertumbuhannya ini linear. Nah, memang kayaknya Bu Yuli ini pengen pertumbuhan yang lebih eksponensial nih ke depan gitu. Nah, tapi alhamdulillahnya kita patut syukuri pertumbuhan kami cukup stabil dari total aset, dana pihak ketiga maupun pembiayaan. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat total aset kami banyak disupport oleh pertumbuhan dana pihak ketiga yang tumbuh sebesar 24%, sehingga mencapai 14 triliun. Nah, pertumbuhan ini tentu saja dan alhamdulillahnya banyak disumbangkan oleh komponen dana murah.
Di sini teman-teman bisa lihat kasa BCA Syariah tumbuh 39,2%. Sementara untuk deposito tumbuh di kisaran 15,7%. Gitu. Untuk pembiayaan sendiri tumbuh untuk tahun semester 1 2025 year on year kami tumbuh 18,2%, mencapai 11,3 triliun. Baik, untuk selanjutnya adalah dari sisi profitabilitas. Secara laba kotor maupun bersih, alhamdulillah BCA Syariah sampai dengan Juni 2025 bisa tumbuh sebesar 12%. Jadi PBT BCA Syariah ini sampai dengan Juni berada di angka 128 miliar, teman-teman. Nah, datangnya dari mana? Kalau kita bisa lihat, dana yang kita dapat untuk DPK ini kita salurkan ke sisi financing dan kita maksimalkan, kita optimalkan di komponen treasury untuk surat berharga. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, financing BCA Syariah tumbuh 17%, kemudian treasury kami juga secara pendapatan meningkat 36%. Cost of fund, selain dari meningkatnya dana pihak ketiga kita, namun kita juga tidak bisa memungkiri bahwa ada kenaikan sebesar 30 basis poin atau 0,3% untuk cost of fund, sehingga meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh BCA Syariah meningkat 34%. Namun demikian, secara net margin, BCA Syariah masih tetap dapat tumbuh di angka yang menggembirakan, yaitu di angka 15,6%. Fee income kami juga banyak disumbangkan oleh transaksi yang ada, kemudian juga dari sisi pembiayaan, sehingga fee income BCA Syariah tumbuh di kisaran 49,5%. Kemudian OPEX cukup efisien, tumbuh di angka 7,7%, sehingga laba sebelum pencadangan tumbuh di kisaran 33%. Berikutnya dari sisi rasio, teman-teman. Secara overall, rasio yang terjadi atau yang tercatat sampai dengan Juni 2025 itu masih tergolong stabil dan terjaga dengan baik. Kita bisa lihat NI masih tetap di angka yang cukup solid di kisaran 4,5%. Cost to income ratio kita dengan efisiensi yang terjadi berhasil kita turunkan sebesar 4,9% secara rasio, menjadi cost to income kita di kisaran 60%. Kemudian BOPO, nah di sini teman-teman mungkin bisa lihat, BOPO-nya kok ada kenaikan. Nah, bedanya dengan cost to income, kalau BOPO itu termasuk pencadangan yang kita lakukan. Jadi walaupun OPEX kita turun, kita berhasil secara persentase pertumbuhannya kita turunkan ke angka 7,7, namun kita juga secara prudent kita tetap melakukan pencadangan sehingga BOPO terlihat di kisaran 80%. Untuk ROA dan ROE juga masih tetap meningkat. Untuk ROE kita di angka 6,4%. Untuk dari sisi likuiditas cukup solid di kisaran 80%. Nah, untuk rasio kasa, ini teman-teman bisa lihat bahwa kasa BCA Syariah sampai dengan Juni berada di kisaran 40,8%. Mudah-mudahan ini bisa kita tetap pertahankan dengan angka 4 atau bahkan tetap kita bisa terus tingkatkan ke angka 5 atau 6. Untuk CAR tetap solid. Nah, penurunan di sini lebih disebabkan kenaikan dari sisi pembiayaan. Gitu.
Nah ini dari sisi dana pihak ketiga. Di sini teman-teman bisa lihat komposisi kasa BCA Syariah tercatat sebesar 40,8%. Nah ini disumbangkan oleh yang pertama adalah kenaikan giro kita, naik sebesar 66,7% dari 1,8 triliun ke 3 triliun. Tabungan meningkat 16% dari 2,2 triliun ke 2,6 triliun. Gitu. Pertumbuhan account kita tumbuh juga cukup solid di kisaran 15% untuk year on year. Kemudian pertumbuhan nasabah di kisaran 13,7%. Sehingga tercatat sampai dengan Juni NOA BCA Syariah atau account BCA Syariah hampir berada di 700 ribuan nih teman-teman. Begitupun untuk customer kita berada di kisaran 650 ribu customer. Nah di sini kita lihat, kalau tadi kita sama-sama sudah paparkan, kami sudah paparkan pertumbuhan pembiayaan BCA Syariah di kisaran 18%. Namun kalau kita breakdown ke dalam segmentasi pembiayaan, pertumbuhan komersial itu berada di 13%, kemudian SMI kami juga berada di kisaran 13%, kemudian consumer tumbuh di 56%. Nanti slide berikutnya ada breakdownnya lagi, produknya apa aja gitu ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat komposisi pembiayaan sampai dengan Juni. 76,7% itu komersial, kemudian consumer sudah kira-kira kuenya itu di kisaran atau porsinya di kisaran 15%, kemudian sisanya SMI di kisaran 8%. Nah ini juga ada informasi tambahan teman-teman, kalau dulu kan kita atau perbankan itu ditargetkan oleh BI atau OJK untuk rasio UMKM ya. Tapi kalau sekarang itu yang dijaga adalah RPIM atau rasio pembiayaan inklusif makro prudensial. Nah di sini targetnya dari Bank Indonesia dan OJK itu harus tetap tumbuh. Nah di sini bisa kita lihat RPIM BCA Syariah di akhir tahun kemarin itu adalah 28,8%. Alhamdulillah sampai dengan Juni RPIM BCA Syariah tumbuh di angka 29,2%. Nah ini adalah dari sisi kualitas pembiayaan. Kita bisa lihat NPF BCA Syariah itu berada di angka 1,75. Memang ada kenaikan kalau kita bandingkan dengan posisi Desember, namun kita masih tetap aman atau berada di bawah industri yang berada di kisaran 2,2% ya teman-teman. Dan itu pun kita sikapi dengan pencadangan yang cukup. Di sini teman-teman bisa lihat NPF net BCA Syariah berada di 0,05% dan teman-teman juga bisa lihat didukung dengan rasio CKPN kita itu ini adalah rasio pencadangan kita terhadap outstanding, total outstanding pembiayaan ya teman-teman. Nah kalau untuk perbankan nasional itu berada di 4%. Untuk syariah berada di kisaran 3,5%. Nah untuk BCA Syariah sendiri kita selalu prudent untuk terus lakukan CKPN, itu kita berada di angka 4,9% gitu teman-teman. Nah begitupun kita dukung juga dengan angka financing at risk. Nah di sini teman-teman bisa lihat VaR-nya BCA Syariah itu turun dari 6,3 ke angka 5,9 gitu. Nah ini rasanya merupakan sinyal bahwa kualitas juga membaik, karena kalau kita lihat VaR itu adalah pembiayaan yang direstruktur, kemudian call 2 ditambah NPF.
Jadi kalau teman-teman lihat NPF kan baru sepotong ya. Jadi, nah kalau kita lihat VAR itu udah merupakan keseluruhan gitu. Potret lengkapnya lah kira-kira. Nah ini untuk pembiayaan konsumer, memang kenaikan pembiayaan konsumer ini sebesar 56 banyak disebabkan oleh pertumbuhan di dua produk ini. Yang pertama adalah tentu saja emas, ini adalah pembiayaan emas, membeli emas dengan cara dicicil. Nah siapa yang udah punya pembiayaan emas BCA Syariah? Nanti saya kasih hadiah nih. Belum ada nggak? Wah nggak jadi nih Nat hadiahnya. Nah yang kedua adalah produk KPR. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari semakin banyaknya kerjasama kita dengan pihak ketiga, kemudian juga kita terus sinergi dengan induk kita, dan nanti juga akan ada expo di tanggal 22 sampai 24 Agustus nih teman-teman. Nanti akan ada expo dan kita akan ikut hadir di sana. Tentu saja ini kita harapkan akan semakin mendorong pertumbuhan produk-produk consumer. Tentu saja gitu. Nah, untuk transaksi digital akan dibantu oleh Pak Lukman. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Atta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Yuli, bahwa ada 3 pilar ya untuk akselerasi digital ini. Tadi ada BISYA, ada BIQ, dan juga ada API. Nah, kebetulan yang BISYA ini kan setahun umurnya ya. Kita kan udah launching di Agustus, ya ini juga kebetulan Agustus, jadi udah 1 tahun. Responnya sangat positif di masyarakat, jadi disambut dengan baik gitu ya. Ini juga turut mendorong pertumbuhan nasabah. Jadi kalau kita lihat customer base-nya itu meningkat year on year 13,7%, kemudian dari transaksi juga meningkat gitu ya di mobile banking. Terutama yang tinggi juga BI Fast gitu ya, BI Fast dan Kris. Kita lihat Kris itu memang sangat yang paling sering digunakan ya di transaksi di BISYA ini. Nah, next slide please. Kalau kita lihat bahwa seperti tadi yang Pak Atta bilang bahwa untuk emas, transaksi dengan adanya pembiayaan emas lewat BISYA ini sangat mendukung gitu ya. Sangat mendukung kenaikan di pembiayaan emas. Jadi BISYA itu berbarengan dengan emas, kemudian juga kita ada program royalti. Royalti itu menjadi untuk bertransaksi di BISYA itu gratis gitu ya. Jadi kita untuk transaksi transfer lewat BI Fast maupun melakukan pembayaran virtual account di BCA. Jadi kalau teman-teman ada melakukan e-commerce gitu, transaksi e-commerce lewat virtual account-nya BCA, kalau dibayar lewat BISYA itu gratis gitu kan. Dan nanti akan ada banyak pula reward-reward yang lainnya gitu kan. Yang selama ini kita juga lagi sedang dikembangkan untuk kita ada semacam mission gitu ya, untuk supaya untuk mencapainya akan ada dapat reward tertentu. Nah, kita juga udah bisa membuka tabungan e-deposito gitu ya. Ini juga diresponnya sangat positif. Jadi banyak sekali pembukaan e-deposito lewat BISYA. Kemudian juga ada fitur Islami seperti zakat fitrah, beli kurban gitu ya. Dan juga setoran haji yang memang sejak awal sudah ada. Di BISYA sendiri ke depannya mau ada apa gitu ya. Sedikit bocoran aja. Kita lagi juga mengembangkan AI gitu ya. AI, generatif AI gitu kan sekarang lagi ngetren gitu ya. Nanti kita juga akan tanam gitu ya engine AI di BISYA. Jadi tunggu tanggal mainnya aja, semoga bisa launch di tahun ini. Kemudian juga kita akan mungkin di pertemuan yang bulan Februari kita udah sempat sounding juga, kita akan ada bank devisa gitu ya. Nanti akan ada transaksi falas juga lewat BISYA. Jadi kemudian juga mohon moga-moga bisa launching di tahun ini juga. Nah, untuk BIQ tadi sempat disinggung juga bahwa BIQ itu untuk mendukung bisnis gitu kan, untuk perusahaan-perusahaan
yang ingin bisa melakukan transaksi secara bulk ataupun account sweeping, itu kita sudah punya BIQ. BIQ sendiri lahirnya di Februari, di awal tahun ini ya, di Februari di 2025, jadi umurnya masih 6 bulanan, masih setengah tahun. Tapi fitur-fitur itu didukung oleh apa? Oleh kita punya virtual account. Jadi BIQ itu sudah dilengkapi dengan virtual account. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan virtual account itu sudah bisa menggunakan BIQ kita juga yang sudah dilengkapi dengan virtual account. Nah, akan sangat kurang rasanya kalau hanya front end-nya itu hanya internet banking saja. Kita juga menyiapkan API. API jadi sudah ada sebetulnya sejak sebelum BIQ lahir juga. API itu untuk apa? Untuk melakukan host to host gitu ya. Kita dengan beberapa perusahaan besar untuk melakukan host to host lewat API. Ya contohnya kita dengan Induk juga sudah lama menggunakan API ya. Tapi perusahaan-perusahaan lain yang ingin host to host dengan BCA Syariah sudah bisa menggunakan API. Terutama misalnya untuk pembukaan rekening gitu ya, untuk pembukaan rekening dengan perusahaan efek gitu ya. Kita sudah bisa, udah ada juga pembukaan rekening ataupun melakukan pindah dana atau cek saldo melakukan lewat API. Kita sudah sediakan. Jadi BIQ ini berjalan berbarengan dengan API dan virtual account. Untuk transaksinya sendiri kalau kita lihat dengan adanya digital ini, tetap transaksi di cabang itu tetap ada gitu ya. Jadi kalau secara frekuensi, memang transaksi di cabang itu mungkin udah tinggal 1 sampai 1,5% dari keseluruhan transaksi. Tetapi kalau dari sisi volume atau amount nominal, dia masih sekitar 60-an. Jadi masih mendominasi juga ya untuk orang. Jadi kita masih tetap perlu cabang karena transaksi-transaksi yang besar itu memang saat ini kondisi per hari ini masih banyak dilakukan lewat cabang. Jadi kalau secara digital kita memang sudah hampir 98 sampai 99% gitu ya transaksi mode digital, tapi secara nominal tetap masih didominasi oleh cabang gitu. Nah, fitur-fitur juga kita masih akan lengkapi ya nanti untuk di yang BIQ juga untuk klik bisnis. Selain tadi kita nanti sudah fitur virtual account juga udah ada, kita juga nanti akan ada auto collection, kita juga akan untuk memenuhi kebutuhan korporasi ada yang distributor financing, supplier financing, itu akan segera dilengkapin. Dan juga untuk yang untuk individu di BISYA kita juga akan lengkapin dengan biller-biller ya, terutama biller-biller. Kita akan kerjasama juga dengan berbagai macam pihak ketiga seperti BPJS, kemudian juga kita dengan maskapai penerbangan ataupun Samsat untuk bayar PBB gitu ya. Dengan perusahaan transportasi juga kita akan tambahin biller-biller karena memang itu banyak sekali dilakukan untuk nasabah individu. Lalu juga kita untuk internal kita akan kembangkan juga yang namanya proses otomasi ya. Jadi tadi sempat disinggung juga AI. Kita juga untuk kebutuhan internal kita akan kembangkan juga teknologi AI, engine AI gitu ya. Untuk apa? Untuk membantu, kita anggap AI itu sebagai tools untuk membantu internal dalam bekerja, mempercepat proses efisiensi gitu ya. Yang tadinya dikerjakan misalnya butuh waktu 1 sampai 2 hari, mungkin dengan AI hitungannya adalah udah jam gitu ya. Jadi kita juga di internal kita akan lagi kembangkan yang namanya penggunaan engine AI untuk membantu tools di internal kita. Saya rasa cukup untuk akselerasi digital ini. Berikutnya mungkin disambungkan dengan Ibu Ina ya. Terima kasih. Bu Nadia. Oke, terima kasih Pak Atta dan Pak Lukman atas pemaparannya. Melengkapi pemaparan Pak Lukman tadi, kita punya beberapa video untuk menggambarkan gitu ya fitur-fitur BISYA. Mari kita saksikan video berikut ini. Perkenalkan, ini aplikasi BISYA by BCA Syariah. Dengan BISYA, kamu jadi bisa punya emas, buka deposito, tarik tunai tanpa kartu, transfer ke virtual account, top-up flash, setor biaya haji, cari arah kiblat, dan cek jadwal sholat. Download BISYA sekarang.
Oke, itu tadi adalah beberapa fitur unggulan pada Bisya. Jadi Bisya itu tidak hanya hadir untuk kemudahan transaksi, tapi juga memberikan kemudahan untuk beribadah. Baik, 5 menit terakhir mungkin ya untuk pemaparan mengenai kinerja keberlanjutan. BCA Syariah terus memperkuat komitmen untuk implementasi keuangan berkelanjutan atau sustainable finance, diantaranya melalui 2 aktivitas utama ya, yaitu pembiayaan yang berkelanjutan dan penempatan investasi. Per Juni 2025, sustainable financing atau pembiayaan yang berkelanjutan BCA Syariah mencapai 26,9% dari keseluruhan pembiayaan BCA Syariah, di mana di dalamnya terdapat pembiayaan yang berwawasan lingkungan atau green financing sebesar 1,3 triliun atau secara komposisi adalah 43%. Nah, selain itu, selain pembiayaan berwawasan lingkungan juga ada pembiayaan yang berwawasan sosial gitu ya, atau kepada segmen UMKM, di mana angkanya mencapai 1,7 triliun atau secara komposisi sebesar 56,6%. Dari 2 komitmen kami ini, baik pembiayaan maupun investasi kepada instrumen yang berkelanjutan, jumlahnya terus ditingkatkan sehingga kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, untuk pembiayaan berkelanjutan sendiri tumbuh 16,4% secara year on year. Nah, selain itu terdapat juga penempatan investasi pada instrumen yang berkelanjutan yang tumbuh sangat signifikan, 62% secara year on year, sehingga per Juni 2025 angkanya mencapai lebih dari 700 miliar. Untuk sektor green financingnya itu sendiri ada beberapa sektor yang sudah kami masuki, di mana salah satunya adalah pembiayaan kepada kendaraan berbahan bakar listrik gitu ya, atau EV. Kendaraan pembiayaan untuk EV ini terus kami perkenalkan kepada masyarakat, diantaranya melalui BCA Expo yang kemarin di bulan Februari kita ikuti, dan nantinya di bulan Agustus ini juga akan kembali kami pasarkan, dan so far dari antusiasme masyarakatnya terus meningkat, alhamdulillah. Oke, selain pembiayaan dan investasi, kami juga terus menciptakan nilai-nilai keberlanjutan kepada masyarakat melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, melalui program yang kami sebut sebagai BCA Syariah Peduli. Nah, mungkin kalau dibacakan satu-satu ini cukup panjang gitu ya, jadi saya mungkin ingin mengajak kita untuk melihat recap video kegiatan apa saja yang sudah kami lakukan di semester 1 2025.
Oke, itu tadi Bapak Ibu adalah recap kegiatan sosial dan lingkungan kami. Ada yang fokus pada pendidikan, pengembangan UMKM, lingkungan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Kalau tadi Bapak Ibu cermati ya di akhir video itu ada Wipreneur 3 by BCA Syariah. Ini adalah program pemberdayaan untuk pengusaha perempuan yang sudah kami adakan selama 2 tahun berturut-turut dan tahun ini adalah tahun ketiga. Saat ini masih dalam proses pendaftaran, jadi kami mengajak rekan-rekan mungkin kalau mau bergabung sebagai peserta gitu ya, ini adalah program bootcamp, pendampingan, dan tentunya ada kompetisinya gitu ya untuk pengusaha-pengusaha perempuan. Atau mungkin punya saudara atau teman gitu ya yang sudah berbisnis UMKM minimal 2 tahun ya sudah berjalan, bisa join program ini. Pendaftarannya masih dibuka sampai dengan 17 Agustus. Rencananya kami akan merekrut sekitar 30 pengusaha perempuan yang nantinya akan terus kita bina, kita bimbing sehingga menjadi lebih berdaya. Pendaftarannya bisa dilakukan melalui website BCA Syariah www.bcasyariah.co.id. Nah, slide terakhir sebelum menutup ini adalah recap dari penghargaan dan rating yang diperoleh BCA Syariah terkait kinerja. Alhamdulillah BCA Syariah kembali mendapatkan rating dari Pevindo yaitu AA+ atau Stable Outlook. Nah, kemudian yang tadi disampaikan oleh Ibu Yuli dan Pak Lukman juga, BCA Syariah telah mendapatkan sertifikasi ISO. Kita renew ya, jadi yang sebelumnya masih menggunakan ISO 27001-2013 sudah kita renew menjadi yang versi 2022 mengenai sistem manajemen keamanan informasi. Lebih spesifiknya lagi adalah API infrastructure dan host-to-host network. Jadi keamanan informasi senantiasa menjadi perhatian kami begitu ya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu berkat dukungan rekan-rekan media semua selama semester 1 2025 ini BCA Syariah mendapatkan berbagai apresiasi. In total ada 42 penghargaan baik itu di bidang kinerja kinerja keuangan, GCG, IT maupun layanan. Mostly ini adalah dari rekan-rekan media juga yang ada di sini. Oke, itu saja mungkin pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kita langsung sambung ke sesi berikutnya yaitu sesi diskusi. Untuk mengawali mungkin saya langsung buka saja untuk 3 penanya terlebih dahulu. Wah, luar biasa. 3 penanya terlebih dahulu, silakan memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Saya mulai dari yang paling cepat mengangkat tangan dulu. Silakan Ibu Atun. Boleh dibantu mic-nya? Biasanya Bu Atun nih pertanyaannya 4 nih. Silakan Bu, Ibu. Pertanyaan saya singkat aja. Terima kasih atas kesempatan ini. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat kepada Ibu Yuli beserta seluruh jajaran direksi dan seluruh jajaran BCA Syariah yang dalam laporan kinerjanya cukup dan sangat bagus. Saya tadi udah disebutin nama saya ya, Bu Atun. Oke, begini Bu, kalau dilihat dari kinerja yang dipaparkan tadi, seluruhnya bagus, diantaranya mengenai pertumbuhan kasa. Sini kan meningkat 40,82% dari semua lini bisnis yang ada di BCA Syariah. Ya diantaranya kan DPK. Di sini ingin saya tanyakan, apakah DPK khususnya kasa ini ada nasabah atau yang sekarang lagi tren itu nasabah yang tidak aktif gitu, artinya dana-dana yang tidak aktif di BCA Syariah. Apakah sekarang itu ada nggak nasabah yang diblokir dananya dan mereka sudah meminta untuk dibuka kembali?
Dengan adanya pembukaan kembali tentu saja nasabah itu akan menarik dana yang dalam hal ini kasa. Apakah nanti itu berpengaruh nggak terhadap kinerja BCA Syariah ke depan, khususnya untuk pembiayaan yang di sini terlihat tumbuhnya cukup bagus gitu. Saya kira pertanyaan saya hanya satu karena belum apa-apa udah dibilang banyak kan. Jadi saya satu aja, terima kasih. Terima kasih Bu Atun pertanyaannya. Kita simpan dulu ya Ibu, lanjut ke penanya kedua. Silakan Mas Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anto dari industri.co.id. Ingin meneruskan pertanyaan dari Bu Atun terkait dengan kasa, Bu ya. Kira-kira untuk di semester kedua itu seperti apa? Karena mengingat mungkin nanti ke depan itu akan ada 3 bus pendatang baru ya, Ibu Bapak. Dan itu nanti seperti apa nanti untuk perebutan kasa itu ke depannya? Mengingat mungkin akan ada 3 bus. Memang kemarin OJK juga sudah melansir sih pertumbuhan perbankan syariah juga cukup bagus pada semester pertama. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anto. Untuk penanya ketiga tadi maaf saya lupa sebelah mana ya? Ada? Oh ya silakan Pak. Oh Pak Mukhtar, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja pertanyaannya terkait dengan tadi konsumer tuh lumayan bagus juga tuh peningkatannya 55% kalau nggak salah ya. Sementara kan tadi pemaparan Pak Atta baik global maupun juga dalam negeri kan lagi turun banget tuh ekonomi kita. Kenapa demikian Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mukhtar. Mungkin kita sudah 3 penanya, jadi langsung kita address satu persatu. Untuk penanya pertama Ibu Atun, barangkali Ibu Yuli dan Pak GP berkolaborasi, silakan. Ya. Bu Atun, terima kasih Bu Atun atas perhatiannya. Nggak lepas Bu dari pendampingan juga yang selama ini dilakukan oleh teman-teman media ya, hingga kami bisa baik kinerjanya. Jadi yang pertama tadi menjawab tentang kasa. Kasa itu dengan naik 40% gitu ya, kira-kira fenomena apa yang terjadi, terus gimana kaitannya dengan yang blokir-blokir itu. Banyak nggak sih rekening yang diblokir, itu kira-kira ya. Bisa saya sampaikan bahwa ini memang hasil dari, kalau menjadi 40,2% ya Bu, itu adalah komposisi kasa terhadap total DPK. Jadi memang naik tadinya 36 ya, 36 kemudian naik jadi 40%. Memang ini nggak lepas juga Bu dari beberapa inisiasi kita, khususnya dengan kita punya BIQ gitu ya Bu untuk yang giro. Kemudian juga kami lebih rutin lagi datang ke nasabah-nasabah, khususnya yang sudah menjadi debitur kami, untuk mengaktifkan mutasi rekeningnya di BCA Syariah. Itu untuk yang giro. Kemudian untuk yang individu, itu banyak juga karena tadi yang disampaikan Pak Lukman kan BISYA ya, antara lain juga itu. Nah itu adalah cara-cara kami menghimpun dana. Kalau ditanya apakah ada rekening yang bersaldo nol, ada Bu, gitu ya. Apakah itu kan saldo nol, ada lagi yang dorman, yaitu tidak aktif bertransaksi. Itu juga ada Bu. Kalau yang rekening bersaldo nol, itu kisarannya 25-30%-an Bu. Dari total rekening yang individu ya Bu ya. Total rekening, bukan total customer ya Bu ya. Total rekening nih, karena kan rekening kan banyak gitu ya, 30%-an. Tapi dengan kita banyak promo-promo sekarang ini, itu banyak Bu yang kemudian menjadi aktif. Itu. Bahkan ketika pertama kali blokir itu diminta oleh regulator ya, oleh PPATK maksudnya ya, itu juga banyak yang pada saat itu sudah mulai aktif lagi. Tapi kan kita waktu itu memblokirnya
harus yang tidak aktif itu sampai dengan Februari tanggal berapa, sedangkan pemblokiran itu kan setelahnya gitu ya. Itu banyak juga yang sudah mulai aktif kembali gitu. Jadi memang berbagai upaya kami lakukan Bu, karena challenging ya Bu ya. Tapi seiring dengan kita ada program promo, fitur lebih baik ya, itu dan customer touch-nya kita juga lebih baik, kita punya program Friends Hub dan sebagainya yang continue gitu ya, itu memperkecil jumlah tersebut ya. Terus terang saya belum cek per hari ini ada berapa persen yang bersaldo nol ya Bu ya, tapi insya Allah itu bisa kita kurangin ya Bu. Nah mengenai apakah ada penarikan gitu ya karena diblokir terus orang datang tarik tunai gitu. Alhamdulillah di tempat kami tidak ada fenomena itu ya Bu. Jadi nasabah masih setia bersama BCA Syariah, so far demikian. Dan kami cuma bisa menghimbau aja supaya sekarang kita lebih aware. Rekeningnya itu diaktifkan, dicek begitu ya. Jadi kita tahu apa yang terjadi dengan rekening kita. Di luar dari masalah blokir-memblokir, memang kita mesti waspada juga begitu kan ya, apa yang terjadi dengan rekening kita. Walaupun dari pihak bank kami berkomitmen untuk selalu menjaga keamanan dari account-account yang ada pada kami. Nah mengenai kelanjutannya Pak GP akan melengkapi. Gitu. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga pertanyaannya Bu Atun, dan ini memang pertanyaan yang valid ditanyakan dan harus kita jawab juga ya Bu Atun. Yang pertama untuk assurance terhadap kasa kita ya, kalau ini dibuka, dan memang sudah dibuka ya Bu dengan adanya yang rilis kemarin. Artinya untuk membuka itu fleksibilitinya udah sangat besar dan itu diserahkan ke bank sebagian besar. Yang sebelumnya harus persetujuan oleh PPATK. Yang pertama terkait assurance besarnya ya Bu. Secara umum sih saldo yang ada masih di bawah 1% dari kasa kita. Sehingga kalaupun itu memang ada begitu tahu dibuka, karena memang kecil-kecil akan diambil, nggak akan berpengaruh sama sekali terhadap kondisi outstanding kasa kita. Yang kedua terkait dengan kita sebagai institusi ya, karena ini berkaitan dengan tata kelola, dan kita juga memahami esensi dari keluarnya peraturan tersebut untuk mencegah keuangan di perbankan atau transaksi itu menjadi tempat untuk tindak kejahatan, itu yang mau kita cegah. Ya. Yang kedua ini juga sebenarnya opportunity juga Bu untuk kita, di samping challenge. Artinya dengan ini kita bisa lebih engage lagi tuh dengan nasabah kita, dan kita dengan program-program yang ada ke depan akan mendrive untuk customer-customer yang tadinya tidak aktif, dan sekarang dengan mengetahui oh kalau tidak aktif akan jadi rekening dorman dan jangan-jangan akan bisa di handsome lagi Bu. Saya bingung juga waktu dulu istilah handsome itu apa, ganteng atau apa, ternyata hentikan sementara ya Bu ya. Jadi ini juga suatu opportunity yang baik untuk rekan-rekan kita di bisnis, nanti akan melakukan juga evaluasi bagaimana menghandle ini dengan lebih baik lagi untuk kepentingan masyarakat dan untuk hal yang lebih baik lagi untuk BCA Syariah. Terima kasih Bu Atun. Iya, yang Mas Wianto ya Bu mengenai bus. Iya, yang Mas Anto ya. Selanjutnya seperti apa perang kasa gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari Mas Anto ya. Dengan adanya bus-bus baru gitu ya. Sebetulnya kuenya syariah ini kan besar ya. Kuenya syariah itu besar. Dan kalau dilihat sekarang masing-masing itu sudah punya marketnya sendiri-sendiri. Rasanya kalau dibilang perang itu masih jauh juga. Masih blue ocean ya kita. Karena kalau secara aset aja kan perbankan syariah ini masih 7,5%. Ya, kemudian literasinya juga masih rendah. Dan apalagi ya indikatornya itu, dan jumlah bus itu juga masih sedikit dibandingin dengan jumlah bank
yang ada di dunia perbankan Indonesia. Jadi untuk sampai perang enggak gitu ya. Tetapi memang literasinya itu yang harus ditingkatkan. Tantangannya justru di situ. Karena orang bilang tuh sampai orang mengadopt syariah itu ya, itu perlu 3 langkah lebih challenging daripada perbankan konven. Karena dia mesti kenal produknya ya, belum banyak orang yang tahu benar wadiah itu seperti apa, sistem bagi hasil itu seperti apa gitu. Itu yang lebih menjadi tantangan kita. Jadi lebih kalau dilihat sesama perbankan syariah itu kami saling dukung. Termasuk ketika misalnya akan ada bank baru yang milik Muhammadiyah misalnya ya, itu kita justru mau menunggu apakah ada produk baru di syariah misalnya gitu ya. Karena produk baru di syariah itu sesuatu yang kita pun pelaku syariah ini menunggu. Supaya apa? Supaya variasinya tuh banyak. Jadi menarik customernya itu lebih-lebih lagi gitu kan ya. Gitu. Itu yang justru kita menanggapinya dengan sangat positif. Demikian jawabannya. Thank you. Oke, terima kasih Bu Yuli dan Pak Jipi tadi ya atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Mokhtar, saya minta Pak Atta mungkin bantu jawab Pak. Ya, Pak. Ya, Pak Mokhtar, berarti yang saya tangkap itu kenapa berarti konsumernya kok naiknya tinggi gitu ya. Nah, kalau kita bicara konsumer kan memang yang nomor 1 adalah produk emas Pak. Produk emasnya atau pembiayaan emasnya BCA Syariah itu selama semester 1 atau kita bandingkan dengan periode sebelumnya itu tumbuh di kisaran 230%. Nah kalau kita melihat itu pertumbuhan emas itu ada 2 faktor. Yang faktor pertama adalah faktor perekonomian secara keseluruhan domestik gitu ya. Nah itu kita melihat emas itu memang atau instrumen emas itu semakin dikenal masyarakat. Jadi masyarakat semakin banyak yang tahu bahwa kepemilikan emas itu adalah salah satu instrumen investasi jangka panjang yang cukup aman. Jadi ini masyarakat udah banyak nih yang melihat bahwa oh saya pengen punya emas nih sebagai alat investasi gitu ya. Itu dari sisi faktor eksternal lah kita ngelihatnya. Nah kemudian literasi juga kita lihat semakin baik gitu terkait kepemilikan emas gitu ya. Terkait instrumen emas sebagai alat investasi juga literasinya juga semakin luas, pemahaman di masyarakat juga semakin luas. Itu rasanya faktor eksternal. Nah kemudian dari sisi faktor internal. Internal itu kalau kita cermati tentu saja proses di kita itu semakin mudah. Nah termasuk juga mungkin tadi Pak Lukman juga udah sampaikan. Untuk kepemilikan emas atau pembiayaan emas itu bisa dilakukan lewat mobile banking BCA kita. Jadi caranya semakin mudah nih teman-teman. Nah prosesnya juga nggak rumit. Kita cukup declare income kita, lalu juga secara gramasi itu 5 gram itu udah bisa loh. 5 gram gitu, itu udah bisa. Kemudian DP itu minimal 10%. Jadi syarat-syaratnya cukup mudah. Pricingnya juga menarik kalau dibandingkan dengan kompetitor lainnya gitu. Jadi rasanya dari sisi fitur juga menarik, kemudian kita juga hadir di Expo ada, lalu kita juga mulai hadir di mall-mall. Kemarin bulan-bulan sebelumnya kita udah hadir di Mall Pondok Indah, kemudian di Mall Kelapa Gading. Antusias pengunjung kita rasakan cukup baik gitu. Bahkan sebelumnya kita berdampingan tuh dengan Antam di Mall Pondok Indah. Rasanya kerjasama seperti itu juga yang akhirnya membuat pertumbuhan produk emas BCA Syariah mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Nah, kemudian yang kedua adalah produk KPR. Kalau kita lihat pertumbuhan produk KPR itu berada di kisaran 44% ya pertumbuhannya. Nah, ini ada beberapa faktor juga. Memang nggak bisa kita pungkiri
untuk KPR ini kita juga masih kalau bilang masih masa pertumbuhan lah. Jadi pangsa pasarnya kan kita skalanya belum sebesar BCA. Jadi pertumbuhan kita mungkin secara growth terlihat wah 44% gitu ya. Tapi ini lebih ada faktor juga, yang pertama adalah di masa pertumbuhan gitu kalau saya bilang. Nah, lalu juga memang faktor berikutnya semakin luasnya produk kita seiring dengan perbaikan proses terus, lalu juga peningkatan yang dilakukan layanan oleh cabang, ini semakin dikenal produk KPR BCA Syariah di masyarakat. Hal ini kenapa saya bisa katakan demikian? Karena banyak nasabah-nasabah baru kita untuk KPR itu berasal dari nasabah kita atau teman dari nasabah kita sebelumnya. Jadi referral gitu ya teman-teman. Nah ini rasanya semakin baik. Kemudian faktor berikutnya adalah terus kita jalin kerjasama dengan pihak ketiga, baik developer maupun property agent. Mungkin itu dari saya Pak Mohtar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Atta. Itu tadi Bapak Ibu mudah-mudahan bisa menjawab ya. Langsung saja saya buka kembali untuk 3 penanya berikutnya. Silakan Pak Kris, Pak Edi, sama Bapak. Pak Kris dulu boleh minta tolong mic-nya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nadia atas kesempatannya. Saya ingin mengucapkan sukses ya buat BCA Syariah. Setiap kita Mbak konferensi pers untuk kenaikan paparan kinerja selalu mengalami kenaikan kinerjanya. Luar biasa ya Waji. Selamat buat BCA Syariah. Pertanyaan saya terkait dengan rekening dorman tadi. Tadi kan Pak Atta juga menjelaskan untuk number of account-nya itu kan ada penambahan rekening ya. Nah pertanyaan saya, dengan adanya rekening dorman ini apakah ke depan BCA Syariah itu akan menambah rekening itu dari institusi, lembaga atau yayasan. Jadi katakanlah untuk rekening-rekening individu itu dibatasi karena takutnya nanti itu yang jadi dorman dan bermasalah ke depannya gitu. Apakah rekening-rekening seperti itu yang akan strateginya untuk ditingkatkan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau dilihat dari kenaikan kinerja ini, kelihatannya apakah BCA ini dalam semester kedua nanti mengoreksi pertumbuhan kinerjanya? Mudah-mudahan koreksinya itu menjadi lebih meningkat gitu ya. Karena kelihatannya ini kinerjanya baik terus gitu. Nah ini pertanyaan kedua Waji ya. Mudah-mudahan terus meningkat. Amin. Ya makasih itu Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Edi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli dan Bapak Ibu Direksi, tadi Pak Atta sesuatu yang baru tentang financing at risk ya. Jadi kalau di sepak bola ada VAR tapi pakai V, kalau ini VAR-nya pakai F gitu. Tentang VAR ini Bu Yuli, mungkin nanti Pak Atta yang menjawab, terserah. Apakah atau Bu Ina atau ya, apakah itu nanti akan semacam menggantikan cara perhitungan NBF ya? Karena kalau saya nggak salah OJK dan BI sampai yang terakhir kan masih memakai NPL untuk perbankan secara umum, kemudian juga NBF. Nah, apakah nanti VAR ini akan dianggap lebih valid untuk menghitung risiko pembiayaan bagi perbankan syariah atau kredit bagi perbankan secara umum? Kemudian terkait dengan VAR ini, apakah ada threshold-nya? Kalau NPF atau LDR kan NPL kan ada threshold-nya ya. Jadi kalau melebihi threshold, kalau nggak salah 5% itu
akan mendapatkan semacam asistensi dari mungkin surat cinta atau apa dari regulator. Nah, apakah VAR ini nanti akan ke sana juga? Kalau iya, berapa ini thresholdnya kalau sudah ada? Karena seperti yang Pak Atas tadi sampaikan, VAR ini akan lebih menggambarkan secara keseluruhan gitu ya. Bukan karena kalau kita bicara NPF kan memang benar-benar sudah ini ya, sudah bermasalah call 5 ya Pak ya. Kalau NPF itu call 5 345. Nah, sementara di VAR ini dari call 2 sudah masuk perhitungan. Nah, ini mungkin kita berbicara nanti larinya kan ke pencadangan ya Bu Yuli ya. Artinya apakah dengan ke depan yang kita perbankan pakai untuk meningkatkan pencadangan itu pakai VAR atau pakai NPF-nya. Itu saja Mbak Nadia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Selanjutnya silakan Bapak yang di belakang dulu. Yang di belakang dulu Mas. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disinggung. Boleh memperkenalkan diri dulu Pak, maaf. Saya Windarto dari suarakarya.id. Ya. Tadi Bapak menyinggung berkaitan dengan pembiayaan KPR ya Pak ya, seperti itu. Artinya ada kecenderungan ketertarikan masyarakat untuk mengakses ke BCA Syariah untuk KPR-nya. Nah, yang saya tanyakan ini kan ada terkait dengan program pemerintah yang kaitan dengan untuk menggerakkan pertumbuhan. Jadi ada program 300 juta rumah seperti itu. Nah, apakah ini juga masuk dalam radarnya BCA Syariah seperti itu? Pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan tadi disinggung juga penawaran untuk UMKM seperti itu. Jadi untuk perempuan ya tadi Ibu ya, seperti itu untuk pemberdayaan UMKM seperti itu. Nah, ini lagi-lagi terkait dengan program pemerintah, kan sedang ada koperasi merah putih ini kan seperti itu. Apakah ini juga masuk dalam radar BCA Syariah untuk juga ikut pembiayaan di koperasi ini seperti itu. Lantas kemudian pertanyaan saya yang terakhir adalah isu berkaitan dengan masyarakat ini sekarang sudah makan dari utang seperti itu. Jadi lagi-lagi yang memudahkan kan ada dengan pinjaman yang online seperti itu. Nah, kira-kira apakah BCA Syariah mempunyai solusi supaya bagaimana untuk masyarakat yang katanya juga kecenderungannya mulai berutang seperti ini? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Pak Windarto dari Suara Karya tadi Pak. Oke, selanjutnya mungkin langsung kita jawab satu persatu. Saya ke Ibu Yuli dulu mengenai strategi untuk pemasaran khususnya untuk DPK ya Pak. Ibu, silakan Ibu. Pak Kris ya. Pak Kris, kalau individu sama corporate ya Pak, dua-duanya sih Pak tetap harus. Karena memang beda ya Pak ya. Kalau kita bilang ya per ticket size-nya kalau perusahaan kan lebih besar-besar gitu ya. Terus kemudian mungkin saldonya juga mutasinya aktif, nggak akan diblokir-blokir gitu misalnya ya Pak. Tapi tetap aja Pak, kompleksitasnya kan juga berbeda, behaviornya beda. Kita sebagai kami kan bisa dibilang retail banking ya Pak ya, itu memang service dua-duanya, itu baik individu maupun consumer, maupun corporate. Makanya produk kita yang dikembangkan itu juga dua Pak, BISYA individu dan BIQ big untuk yang corporate. Itu Pak. Jadi memang dua-duanya kita kembangkan sesuai kebutuhan masing-masing. Kemudian untuk yang masih Pak Kris atau siapa ya yang pertumbuhan kinerja ya? Yang koreksi target atau enggak Ibu masih Pak Kris? Kami tidak melakukan koreksi RBB Pak.
Itu. Tetapi apakah pertumbuhannya masih di level yang sama? Itu yang kita masih lihat nanti ya Pak ya, seperti apa semester 2 ini. Tetapi bahwa pertumbuhan yang ada sekarang itu memang sudah di atas dari target yang kita canangkan di RBB. Itu Pak. Makasih. Baik, terima kasih Bu Yuli atas penjelasannya. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Pak Edi mengenai VAR, bisa dibantu mungkin oleh Ibu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media. Terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya. VAR itu berbeda Pak dengan NPF. Kalau VAR itu komponennya adalah nasabah-nasabah yang koleknya 2, kemudian yang direstruktur, dan nasabah termasuk nasabah yang NPF. Jadi VAR itu lebih besar daripada NPF. Nah, VAR itu sebetulnya tidak ada targetnya dari OJK, jadi tidak ada thresholdnya. Kalau NPF memang ada thresholdnya yaitu 5%. Nah biasanya VAR itu kita akan pakai untuk melihat dari awal, Pak. Sebetulnya berapa sih nasabah yang akan kecenderungan menjadi NPF. Jadi VAR itu sebetulnya merupakan satu kesatuan secara keseluruhan, istilahnya seperti early warning sign dari kita. Apakah nasabah-nasabah ini akan menjadi NPF? Nah dari situ kita baru bisa melihat mengukur NPF-nya berapa. NPF adalah nasabah-nasabah yang dengan kolek 3 sampai dengan 5. Nah, itu perbedaannya Pak Edi. Jadi memang yang kita lihat pertama kali itu harusnya adalah VAR yang harus menjadi perhatian kita. Ya memang kalau OJK melihatnya adalah NPF. Ya. Kalau pencadangan kita melihatnya dari dua-duanya Pak, dari VAR maupun dari NPF. Kalau nasabah yang direstru, contohnya, itu kan bukan berarti nasabah akan dijamin akan membaik, ya. Bisa saja ketika direstru tetap akhirnya makin memburuk. Nah, kalau kita tidak cadangkan dari awal, maka itu akan juga mempengaruhi dari kinerja kita, Pak. Jadi CKPN kita mulai dari VAR, ya. Jadi itu, Pak. Ya, makasih. Oke, terima kasih Ibu Ina. Mudah-mudahan sudah bisa terjawab semua ya Pak Edi. Nah untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Windarto, mungkin untuk yang KPR dulu nih, Pak Atta, silakan. Yang Pak Windarto, oh iya Pak Win, untuk yang 3 juta rumah ya Pak? Iya, ya. Memang kalau sepengetahuan kami ya, memang kalau kita lihat latar belakang dari program 3 juta rumah itu kan berdasarkan angka BPS bahwa ada 10 juta, sekitar 10 juta rumah tangga di Indonesia itu tidak memiliki rumah gitu ya, atau tidak memiliki rumah yang layak. Nah makanya ada program Pak Prabowo untuk 3 juta rumah dimulai, kalau kita lihat mungkin dimulai dari tahun lalu atau mungkin tahun ini. Nah tahun lalu ya, dan di situ kalau kita lihat ada FLPP atau Tapera. Nah, begitupun dengan kami di grup, jadi kita antara BCA Syariah dengan BCA, sebenarnya kami pun sudah mulai menjajaki atau turut serta membantu ke sana. Nah, namun demikian untuk saat ini rasanya yang turut serta dalam aktif untuk turut serta dalam FLPP dan Tapera itu masih induk kami Pak, BCA. Tapi namun demikian kami sudah mulai menjajaki juga atau mempelajari mekanisme-mekanisme untuk program FLPP dan Tapera tersebut. Karena memang di program tersebut end user atau nasabah itu mendapatkan subsidi bunga atau margin kalau di syariah itu. Mungkin itu Pak penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Atta. Sudah terjawab ya Pak Win. Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai Wipreneur dan isu pinjol, Ibu. Oh baik.
Oke, tadi pertanyaan Pak Win mengenai Wepreneur ya Pak. Jadi memang Wepreneur itu adalah salah satu bentuk kepedulian kami gitu ya kepada UMKM. Kalau dari segi bisnis kan BCA Syariah menyalurkan pembiayaan juga ya kepada segmen SMI dan UMKM juga gitu. Nah di sisi non bisnisnya kita melakukan program pengembangan kapasitas gitu ya supaya rekan-rekan UMKM itu lebih berdaya. To be more specific, kita memang memilih pengusaha UMKM perempuan. Secara skala mungkin memang kami sesuaikan gitu ya dengan kapasitas kami. Jadi kita buat kelasnya lebih intimate gitu ya untuk 30 sampai 40 orang terlebih dahulu, tapi benar-benar didampingi selama program seperti itu. Nah itu mungkin dari segi sosialnya. Hopefully satu saat mereka akan terus berkembang, makin berdaya, bisnisnya makin berkembang dan akhirnya akan bisa menjadi nasabah BCA Syariah juga seperti itu. Nah mungkin masih relate juga ya dengan kegiatan-kegiatan edukasi, menyikapi pinjol yang sekarang semakin marak ya. Kami di banking memang punya kewajiban gitu ya oleh regulator baik OJK maupun BI untuk aktif melakukan edukasi gitu. Ada yang edukasinya itu diinisiasi oleh banking sendiri. Jadi kami aktif melakukan kegiatan BCA Syariah mengajar di segmen sekolah, kampus-kampus, termasuk di kajian-kajian, bahkan juga di karyawan-karyawan gitu ya di institusi-institusi. Salah satu message yang disampaikan memang mengenai bagaimana menggunakan solusi keuangan dengan lebih bijak gitu ya Pak untuk menghindari pinjol. Ada juga edukasi-edukasi yang memang diinisiasi oleh regulator. Jadi BI dan OJK itu sudah membuat konten-konten bentuknya edukasi, ada yang di video untuk di sosial media, di website gitu ya, yang tentunya kami sangat mendukung juga. Jadi kalau dilakukan serempak oleh seluruh sektor jasa keuangan kan dampaknya lebih lebih luas dan lebih bagus gitu. Itu juga kami lakukan gitu. Jadi memang isu pinjol ini perlu jadi perhatian kita bersama sih, terlepas dari tadi ya tingkat literasi memang harus meningkat, tapi pinjol ini memang jadi fokus kita juga, begitu Pak Win. Baik, rasanya tadi pertanyaan semua sudah terjawab. Kita masih ada 2 menit lagi mungkin untuk satu penanya. Saya buka, baik silakan Mas. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya Bagus dari Investor Trust. Ada 2 pertanyaan yang mau saya tanyakan terkait NPF, Bu, Pak. Itu kan ya walaupun masih jauh di bawah batas maksimum regulator, tapi kan trennya agak naik ya Bu, Pak. Itu bisa dijelasin kenapa? Terus strategi BCA Syariah untuk menjaga NPL tetap stabil itu juga seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua terkait segmentasi pembiayaan yang komersial bisa yang di segmen komersial itu bisa dielaborasi lagi, itu segmentasinya seperti apa, kemana saja, dan persentasenya berapa. Terus hingga akhir tahun prospeknya seperti apa dan tantangannya dalam menyalurkan pembiayaan komersial apa saja. Itu aja dulu. Terima kasih Pak, Bu. Oke, terima kasih banyak Mas Bagus. Ini karena terkait pembiayaan semua, saya minta bantuan Ibu Ina untuk bisa mengelaborasi, Bu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Bagus. Yang pertama adalah mengenai NPF. Ya. NPF memang trennya memang naik Pak. Ya. Namun kita menjaga kenaikannya itu masih di bawah level yang kita inginkan, bukan yang regulator inginkan. Ya. NPF itu memang banyak faktor, ya. Salah satunya adalah makroekonomi, ya, yang tidak bisa kita hindari. Ya. Kemudian juga ada karena pengelolaan dari manajemen, ya, atau dari kondisi industri tertentu.
Jadi NPF itu tidak melulu berasal dari karena kekurang hati-hatian bank di dalam menyalurkan pembiayaan. Ya. Jadi ada faktor-faktor di luar yang harus kita cermati. Nah, apa yang paling penting adalah buat sebuah bank adalah meminimais bagaimana NPF itu bisa segera terselesaikan. Karena NPF itu pasti akan ada muncul ya. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan NPF itu secepat mungkin ya. Lalu kita menjaga nasabah-nasabah kita yang ada dan otomatis memperbaiki proses daripada penyaluran pembiayaan itu sendiri agar NPF yang berikutnya tidak akan lebih besar lagi. Ya. Itu mungkin yang pertama. Lalu yang kedua mungkin saya tadi sudah jawab juga ya strateginya bagaimana BCA Syariah menjaga NPF supaya lebih rendah. Otomatis yang pertama adalah dari proses pembiayaan dari awal. Dari awal prosesnya dari pengenalan nasabah, dari menganalisa, lalu bagaimana memonitor, bagaimana melakukan relationship dengan nasabah. Nah itu adalah rangkaian di dalam menjaga NPF nasabah di BCA Syariah. Ya. Lalu yang ketiga adalah tentang segmen komersial. Ya. Segmen komersial kalau di BCA Syariah itu berdasarkan plafon, Pak. Jadi kita ada 3 segmen. Yang pertama adalah consumer, yang kedua adalah SME, yang ketiga adalah komersial. Komersial itu segmennya adalah untuk semua nasabah pembiayaan yang plafon pembiayaannya total exposure groupnya adalah 20 miliar ke atas. Ya. Jadi kalau 20 miliar ke atas itu kita anggap sebagai segmen komersial. Ya. Kenaikannya memang cukup tinggi ya di komersial karena nilainya juga lumayan besar. Ya. Tantangannya sama sebetulnya Pak. Baik consumer maupun SME maupun komersial di dalam menyalurkan pembiayaan itu sama. Dalam hal ini adalah setiap pembiayaan kita tetap bersandar kepada yang 5C, ya, karakter, kolateral, capacity, ya, seterusnya. Nah, komersial memang kalau yang SME itu mungkin kita lebih banyak ke UMKM, ya UMKM-nya lebih banyak, ya. Tapi yang komersial memang untuk usaha-usaha yang menengah, ya. Dan kami tidak membatasi industri, Bapak Ibu, ya, karena industri itu walaupun industrinya secara keseluruhan, misalnya properti, ya, lagi buruk, ya. Cuma kami berkeyakinan di dalam buruknya industri pasti ada nasabah yang baik. Ya, jadi kami tetap menyalurkan pembiayaan kepada seluruh industri, kecuali industri yang atau usaha yang bertentangan dengan hukum syariah. Ya, nah itu sudah pasti kita tidak akan masuk di dalamnya. Ya, kalau yang lainnya kita masuk. Jadi sekali lagi untuk komersial, challengingnya sih sama Pak, cara prosesnya pun juga sama, hanya dari segi plafonnya saja, yaitu 20 miliar ke atas. Ya. Itu mungkin dari saya, semoga bisa menjawab. Makasih. Terima kasih Bu Ina atas penjelasannya. Karena sudah hampir jam 12, jadi rasanya kita tutup sesi diskusi ini. Beri aplaus untuk Bapak Ibu Direksi BCA Syariah dan rekan-rekan semua atas diskusi yang sangat menarik. Menutup acara ini, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan yang tidak henti-hentinya diberikan oleh rekan-rekan media. Senantiasa menjadi teman kami dan jangan lupa bisa selalu menemani langkah penuh berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.